Hey guys, selamat datang di podcast Asah Diri. Di episode kali ini, kita ngobrol bareng Uta. Dia adalah seorang MC, moderator, public speaker, dan juga coach untuk public speaking. Di sini kita ngobrolin tentang pentingnya skill-skill di dalam tema public speaking, dan bagaimana kita bisa menggunakan skill-skill tersebut di profesi kita sehari-hari. Kita juga ngobrolin tentang kategori dan jenis-jenis public speaking yang ada, dan Uta juga share tentang tips-tips yang bisa kita lakukan setiap harinya untuk bisa melatih skill kita dan mengasah skill kita di dalam public speaking. Selamat menikmati episode kali ini. Halo Uta, selamat datang di podcast Asah Diri. Halo, selamat datang juga teman-teman semua yang bergabung. Terus juga makasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Nah, kita pengen ngobrolin dan mengulik lebih dalam lagi nih tentang tema public speaking. Karena menurut kita Uta adalah seorang expert di bidang ini nih dengan apa yang udah Uta lakuin ya. Nah, kita pengen buka dengan ini nih, Tak. Kalau public speaking, kalau kita menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia ya. Public speaking itu kan sebenarnya kan berbicara di depan publik, ya kan? Nah, itu kan banyak contohnya pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan seseorang berbicara di depan publik. Seperti contohnya misalnya kalau seorang stand up comedian atau seorang motivator atau seorang MC misalnya. Nah, pertanyaan gue, sebenarnya semua pekerjaan itu tuh bisa dimasukin ke payung public speaking itu nggak sih, Tak? Kalau misalkan bisa gitu ya, yang membedakan satu dan lainnya tuh apa gitu loh. Jadi apakah semua yang berbicara di atas panggung dan untuk publik langsung masuk ke payung public speaking? Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang menarik banget ya, dan bahkan banyak juga yang nanya ke gua tentang sebenarnya public speaking ini penting gak sih buat pekerjaan gua sebagai seorang guru, penting gak sih sebagai pekerjaan gua seorang pembisnis. Nah, terlebih itu ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita kan sebagai manusia ini kan makhluk yang sosial. Otomatis ketika kita menjadi manusia yang sosial, kita kan nggak luput dari berkomunikasi kan dengan setiap orang. Nah, tentu disinilah kuncinya teknik dari public speaking. Bagaimana ketika kita berbicara kepada orang lain, orang akan paham dengan pesan yang kita sampaikan, orang tahu maksud dari apa yang kita inginkan. Jadi menurut gue pribadi, hampir semua pekerjaan, karir yang lo lakuin, itu pasti public speaking gak bakal bisa lepas. Contoh misalnya, gue mau kasih contoh. Misal ketika lo menjadi seorang pembisnis, otomatis lo kan harus meyakinkan klien, ya kan? Meyakinkan customer. Nah, itu contohnya. Kita belajar public speaking, kita belajar untuk meyakinkan hal tersebut. Lalu juga contoh misalnya ketika lo nih jadi dosen atau ketika lo jadi guru. Otomatis bagaimana sih materi pelajaran yang dari buku itu kan susah kan dipahami, tapi lo sederhanakan dengan cara ngomong lo, gitu. Makanya sering banget nih, gue yakin kita nih yang sebagai siswa atau bahkan mahasiswa sering banget ngalamin bete ketika di kelas ya kan, bahkan boring, rasanya pengen cabut dari kelas. Nah itu salah satu penyebabnya karena guru tersebut gak melakukan public speaking yang baik gitu. Mereka hanya tekstualitas dengan apa yang mereka baca, lalu dijelaskan dengan bahasa yang sulit dan tidak mudah dipahami. Makanya menurut gue pribadi, semua karir apapun yang lo inginkan, itu pasti public speaking ada. Lalu gimana sih jenis-jenis dari public speaking? Kalau public speaking sendiri, itu jenisnya itu bisa kita lihat dari tujuan. Tujuan ketika kita ingin menyampaikan. Jadi kalau yang gue udah baca dari beberapa buku public speaking, jadi ada 4 tujuan dalam public speaking. Yang pertama itu kan informatif ya. Informatif itu dari kata informatif bisa kita ambil memberikan informasi. Niat kita ini ingin memberikan sebuah hal pengetahuan baru, ya kan? Nah, ini dia. Biasanya ini profesi yang informatif itu contohnya ya kayak guru, ya kan? Kayak contohnya juga misalnya presenter, lalu juga pembawa berita, pembawa acara, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada persuasif. Kalau persuasif ini kita bisa lihat dari artinya aja adalah meyakinkan seseorang, ya kan? Supaya orang yakin nih ketika kita melakukan atau berbicara sesuatu. Nah, contohnya ini yang tadi kayak pembisnis, ya kan?
lalu juga motivator ya kan. Mana ada coba motivator yang ketika motivatornya berbicara orang nggak yakin, pasti hampir semua orang yakin. Nah itu dia makanya metode persuasif. Lalu juga apalagi sales, marketing itu juga termasuk dari persuasif. Yang ketiga itu entertain, kita menghibur orang lain. Contoh menghibur itu ya yang sekarang lagi banyak viral ya kan, stand up comedy yang baru-baru ini, lalu juga pelawak. MC juga bisa dimasukkan ke dalam entertain ya kan, karena kan juga MC membangun antusias dari audiens yang hadir ya kan, supaya semangat dan mengikuti acara dengan lancar. Terus baru yang terakhir itu impromptu. Nah, kalau impromptu ini public speaking yang dimana kita ditunjuk dadakan. Misal nih, Mas Bayu, lo ditunjuk buat ngasih sambutan dadakan di perpisahan sekolah. Nah, itu contohnya. Atau ketika lo habis tidur nih di kelas, terus tiba-tiba lo ditunjuk suruh maju ke atas, ke depan gitu, buat ngejelasin materi. Nah, itu termasuk impromptu. Jadi, kalau public speaking sendiri, bisa kita lihat jenisnya itu dari tujuan kita. Kita mau apa nih ngelakuin public speaking. Baru kita tahu culture dan public speaking kita ini mau ke arah mana gitu. Nah, itu dengan tujuan-tujuan yang berbeda dan kategori yang tadi Uta udah share ya. Kalau kita ngomongin tentang skill-nya, skill intinya gitu ya. Apakah skill-nya itu sama? Dan mungkin Uta juga bisa share beberapa skill gitu ya yang harus diasah kalau orang ya bukan ingin menjadi public speaking, tapi memang public speaking itu ada di setiap profesi yang tadi Uta juga share gitu ya. Tapi skill-skill intinya tuh apa aja, Tak, contohnya? Kalau skill-skill intinya ya, sebenarnya simple ya. Ketika lo belajar public speaking itu simple banget. Lo hanya belajar 2 hal aja sebenarnya. Yang pertama itu mentalitas, yang kedua itu adalah teknik. Itu aja sebenarnya. Nah, kayak misalnya contoh mentalitas. Banyak dari kita nih punya potensi yang bagus. Lo menguasai satu bidang. Tapi kalau seandainya lo nggak pede buat ngungkapin apa yang lo udah kuasai, otomatis orang akan ragu dengan kemampuan lo. Makanya disinilah mentalitas, bangun percaya diri dulu kalau menurut gue pribadi. Jadi dimanapun ketika lo mau melakukan public speaking dalam profesi apapun, maka yang harus lo lakuin adalah bangun mental lo dulu gitu. Karena ini kunci utamanya. Istilahnya kayak lo punya mobil nih, lo nggak punya kuncinya, sebagus apapun mobil itu, kalau lo nggak punya kuncinya, lo nggak bakal bisa kan gitu. Nah baru yang kedua teknik. Kalau teknik dasar dalam public speaking itu, yang benar-benar lo harus kuasai itu ada, kita mengenal istilahnya itu 3V, 3V. Nah, 3V ini pertama visual ya kan. Orang mau lihat tampil, otomatis kita harus punya penampilan yang bagus, ya kan. Penampilan yang memang sekiranya enak dipandang, orang bisa yakin. Lalu yang kedua itu vokal, cara kita bersuara. Mungkin kalau seandainya kita dari tadi ngobrol datar suaranya kayak begini, ayo Ta gimana Ta, gini, kira-kira mungkin banyak yang dengerin podcast ini bakal kabur, pindah ke hati lain gitu kan. Gitu. Nah makanya vokal ini penting. Bagaimana cara lo mengatur suara, intonasi, artikulasi, lalu juga power lo ketika lo suara tuh bagaimana, supaya orang tuh nyaman dengerin lo gitu ya, nggak pindah ke hati lain gitu. Terus yang ketiga baru setelah itu adalah verbal. Bagaimana bahasa yang lo sampai ini sesuai sama lawan bicara lo. Gak mungkin dong kalau seandainya lawan bicara lo anak-anak, nyata lo pakai bahasanya intelektual banget. Contoh, halo adik-adik semua, wah adik-adik ayo kita saling bersinergitas, kita menuju Indonesia yang lebih baik dengan kolaborasi. Kira-kira itu gimana itu? Ngelongol semua adik-adik gini, kan? Nggak bakal paham gitu. Otomatis kita harus tahu nih lawan bicara kita siapa, lawan bicara lo itu siapa, supaya orang juga sesuai buat memahamin pesan yang lo sampein. Tentu juga kalau public speaking ini, Mas Bayu dan juga Kak Kalvina, dalam public speaking ini ada beberapa hal juga yang harus kita seimbangkan dengan skill lain. Contohnya kayak critical thinking, ya kan? Critical thinking ini gimana kita berpikir kritis dengan lawan bicara kita. Kira-kira lawan bicara kita paham atau enggak? Lawan bicara kita udah boring atau enggak? Kita harus tahu itu. Kreatif. Kreatif ini contohnya adalah lo bagaimana mengemas pesan lo itu menjadi hal yang menarik. Contohnya kalau gue pribadi ini ketika perkenalan dalam ngisi acara, gue selalu pakai pantun. Contoh misal begini, jalan-jalan ke Purwakarta, jalan-jalannya pakai kereta, kenalin ayo Bang Uta, abang paling ganteng se-Jakarta. Nah itu contoh kecilnya. Jadi kayak supaya ketika orang dengar itu enak dan mereka tuh
wah ini punya keunikan loh, value tersendiri, dan orang punya ciri khas tersendiri ketika mengenal diri lo. Baru setelah itu adalah collaboration. Ketika lo mau public speaking, maka lo harus berkolaborasi. Berkolaborasi ini apa? Berkolaborasi ini lo harus banyak belajar sama mentor, lo harus banyak belajar sama siapapun gitu kan. Karena siapapun diri kita itu bisa menjadi guru dan dimanapun bisa menjadi sekolah gitu. Wah, kompleks banget ya, Tak, kayaknya kalau mendengar apa yang barusan lu jelaskan gitu. Kompleks gimana Dari maksudnya? Ya ternyata banyak hal yang bisa digali gitu, banyak skill yang memang harus kita pelajari untuk menjadi seorang public speaker gitu kan. Nah, tapi kalau menurut lu, Tak, lu kan udah berpengalaman juga nih, udah sering MC juga kan. Menurut lu seorang public speaker yang baik itu dia harus mempunyai quality seperti apa, Tak? Sampai lu bilang, wah ini dia punya kemampuan atau skill public speaking yang luar biasa nih. Kalau gue pribadi ya, kualitas public speaker itu nggak nilai bakunya ya, nggak ada lo harus kayak begini, lo harus kayak begini. Pada intinya ketika lo berkomunikasi, yang penting itu adalah pesan lo tersampaikan dengan baik, pahami dengan baik. Itu aja intinya ya, intinya. Jadi percuma lo punya ciri khas yang bagus, suara lo bagus, terus juga lo menarik, seandainya pesan lo itu nggak bisa, terus juga lo ngomongnya muter-muter, dan orang tuh seakan-akan nggak bisa paham dari apa yang lo sampaikan. Nah, kalau menurut gue pribadi sih, kualitas itu kembali lagi kepada diri kita, sesuai dengan kebutuhan kita apa. Tapi pada intinya, ketika lo berkomunikasi itu dia dua hal aja cukup. Orang paham apa yang lo sampaikan, dan orang juga tertarik, gitu ya, paham dan tertarik. Itu aja sih sebenarnya. Nanti berjalannya waktu, lo juga akan mengembangkan dan lo akan tahu public speaking yang benar itu bagaimana, gitu. Ya. Tak, gue jujur nih Tak ya. Dari pertama kali kita mulai Tak, gue ngeliat muka lu, gue ngedenger suara lu, gue bener-bener menikmati performance lu nih Tak. Gue bener-bener kebawa nih, dan pesan yang lu sampaikan sampai, dan gue sangat tertarik dengan apa yang lu sampaikan. With that being said, hebat Tak, hebat. Nah, pertanyaan gue yang gue juga tertarik ya. Lu kan kalau sekarang gue ngeliat lu ya, lu tuh udah apa, udah top lah gitu menurut gue. Lu tuh enjoy dalam melakukan ini, dan lu juga bisa membuat orang lain nyaman gitu kan di saat lu berbicara gitu kan. Nah, apakah lu udah dari dulu kayak gini, atau lu harus melewati apa ya, struggle dulu? Jadi mungkin pertanyaannya kayak gini Tak, kalau menurut lu a good public speaker, a great public speaker ya, is it born with or is it trained? Jadi apakah lu terlahir sebagai public speaker atau lu trained to be a great public speaker? Oke, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke gua. Uta, lo sebenarnya udah lama apa gimana sih gitu kan? Jujur, gua pribadi pun berasalkan jurusan yang, bahkan karena gue suka public speaking, banyak yang ngira, "Tak, lo jurusan komunikasi ya?" Padahal bukan. Pertanyaan, gue terlahir memang udah suka ngomong atau enggak? Sebenarnya begini sih prinsip gue. Sesuatu hal itu, karena gini, kalau public speaking ini kan skill ya. Skill itu adalah sesuatu hal yang bisa kita asah. Layaknya kayak lo pisau nih. Lo punya pisau tersebut gak pernah lo pakai, otomatis tumpul. Ya, begitupun ketika pisau lu terus asah, otomatis bisa digunakan untuk memotong segala hal, ya kan? Nah, begitupun dalam diri lo. Kalau lo seandainya memang punya potensi dalam berkomunikasi, tapi kalau seandainya lo nggak asah, maka percuma aja gitu. Orang nggak akan tahu. Begitupun ketika lo biasa aja dalam berkomunikasi, tapi lo ingin belajar, lo ingin melatih, maka secara nggak langsung, learning by doing, apa yang lo sampein ketika lo berbicara, lo akan terasa dan akan lebih dilatih, ya kan? Akan lebih bagus ke depannya. Jadi kalau menurut gue pribadi, memang ketertarikan gue dalam public speaking ini udah dari dulu. Tapi semua itu berjalannya waktu, dilatih dengan jam terbang tentunya. Dan juga yang kedua adalah dengan terus melatih kita dalam kehidupan sehari-hari, lalu juga ikut pelatihan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kalau dari gue pribadi, nggak ada sesuatu di dunia ini yang lahir kita langsung bisa semuanya. Itu kan butuh proses. All of it need a process gitu kan.
kecuali kalau seandainya bakat. Kalau bakat mungkin kita boleh dimaklumi kalau bakat. Misal contoh kalau misalkan gua nyanyi jelek nih, tapi kalau seandainya yang nyanyi Kak Calvina Firseli mungkin bagus gitu kan. Nah itu kan kita nggak bisa tuh ngubah corak suara kita kan, nggak bisa ngoperasi suara kita. Nah itu mungkin boleh itu kalau seandainya dari lahir. Tapi kalau yang berhubungan dengan skill, itu benar-benar harus kita latih. Kayak contohnya critical thinking, itu kan skill juga. Belum tentu orang cerdas bisa berpikir kritis gitu ya. Jadi semua itu dilatih. Adapun kalau seandainya lo bakat lo bagus, tapi kalau lo nggak latih, lo nggak kembangkan, toh juga bakat lo akan terpendam dengan sendirinya. Jadi intinya sih kalau menurut gue pribadi, semua itu lahir ya dari hal yang kita biasakan, yang kita latih, dan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu gue bisa relate sih, Tak, karena pertanyaan seperti itu juga sering didapatkan musisi ya, ditanya musisi itu tuh terlahir atau lu train diri lu juga sih buat jadi musisi profesional gitu kan. Ya gue bisa setuju banget apa yang lu bilang gitu, lu punya bakat suara bagus pun atau lu punya tone suara bagus pun kalau lu nggak asah ya lu nggak bakal berkembang, ya punya tone suara bagus aja gitu. Nah mungkin gue sedikit bawa lagi ke soal musik ya, karena gue kan juga dulu memang sering perform gitu kan di depan panggung gitu, walaupun gak bicara tapi ya perform gitu di depan publik kan. Nah seberapa sering pun gue mempersiapkan itu dengan matang gitu ya, Tak, mau gue udah latihan lama, mau gue udah siapin semua materinya, itu pasti rasa nervous itu pasti selalu ada gitu kalau udah di depan publik. Jadi pertanyaan gue, sebenarnya rasa nervous itu tuh wajar nggak sih? Dan kalau misalkan menurut lo itu wajar aja ada di diri kita gitu, menurut lo penyebabnya apa? Dan mungkin pertanyaan tambahannya, lo masih nervous nggak kalau misalkan lo jadi MC atau lo lagi memimpin suatu event gitu? Oke, ini juga sering banget ya yang bilang ke gue dan curhat masalah grogi. Pokoknya hampir yang gue temukan dari 100%, sekitar 70% orang itu mengatakan mereka itu masih sering banget grogi. Dan jawabannya itu adalah hal yang wajar gitu, normally gitu, sebuah hal yang wajar. Kenapa? Karena dalam public speaking, nervous ini itu adalah sifat alami kita. Kayak layaknya lo marah, lo sedih, lo galau, lo seneng, jadi datang tidak diundang, pulang tidak diantar gitu. Makanya lo pasti sering banget kan. dong. Nah, kan sering banget nih Mas Bayu. Ketika lo mau maju nih, misal ke atas panggung, apalagi di hadapan lo pejabat-pejabat tinggi atau tokoh-tokoh penting. Pas lo mau maju, lo tiba-tiba pengen ke toilet ya kan? Tiba-tiba pengen ke toilet. Tapi giliran udah selesai maju, itu ke toiletnya hilang. Nah itu dia, itu efek ya daripada kita grogi. Grogi itu yang efek daripada kita grogi. Nervous, itu sifat alami kita. Jadi perlu kita wajarkan aja. Dan bahkan orang-orang yang profesional pun dalam berbicara, profesional public speaker, mereka pun juga masih tetap merasakan nervous. Kenapa? Karena itu dia sifat alami. Tapi disinilah bisa kita kendalikan. Meskipun memang sifat nervous ini nggak bisa kita hilangkan, tapi mereka itu bisa kita kendalikan. Oke, bisa kita kendalikan. Dan orang-orang yang profesional public speaker, mereka itu tidak terlihat sama sekali nervous karena mereka bisa mengendalikannya dengan cepat. Nah, itu dia. Lalu penyebab kita nervous itu apa sih biasanya? Penyebabnya itu karena kita biasanya nggak percaya diri. Contoh nggak percaya diri, lo terlalu overthinking. Pasti sering banget nih, kita kalau mau maju selalu mikir begini, aduh, nanti gue bakal bisa nggak ya tampil di depan? Aduh, nanti kayaknya gue bakal lupa deh. Aduh, kayaknya gue bakal ngeblank deh. Nah, timbul tuh pikiran-pikiran overthinking kita, ya kan? Kita fokus pada kegagalan ketika maju. Yang kedua, biasanya itu nilai kekurangan diri. Contohnya kayak misalkan nih, lo nggak pede suara lo cempreng. Atau lo nggak pede, kadang ketika lo berbicara, lo tuh muter-muter. Nah itu dia, lo menilai kekurangan diri lo. Yang ketiga, yaitu adalah lo punya trauma masa lalu biasanya. Trauma masa lalu, lo pernah maju ke atas panggung, terus lo diketawain sama satu ruangan. Akhirnya pas besoknya lo nggak mau maju lagi, karena trauma dengan kejadian itu. Baru yang terakhir, belum terbiasa. Biasanya ini orang-orang introvert nih. Orang-orang introvert, mereka menyalahkan keadaan, aduh gue tuh orangnya introvert loh, gue tuh nggak bakal bisa deh kayaknya public speaking, karena kan public speaking ini hanya boleh untuk orang yang sering bertemu orang banyak gitu. Tapi pada kenyataannya, Barack Obama, Mark Zuckerberg ya, lalu juga Bill Gates, Raditya Dika, Arif Muhammad, mereka ini adalah orang-orang introvert, tapi bisa kok tampil di hadapan umum, mereka bisa kok menjadi tokoh nasional, bahkan internasional,
Itu dia sih, kembali lagi kepada keyakinan lo dan bagaimana lo mensugesti diri lo sendiri gitu. Kalau dari Uta sendiri ada ritual nggak, Tak? Ritual jampe-jampe kali ya. Ritual nggak? Maksud gue dalam artian kalau lu juga bilang gitu ya, orang yang public speaking aja itu juga ngerasain itu kan semua masih normal gitu ya. Dan coping mechanism atau hal-hal yang dilakukan oleh setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Kayak gue contohnya, gue tuh dulu dancing juga di atas panggung juga gitu ya. Nah sebelum dancing itu gue bener-bener gue usap-usap tangannya sampai panas gitu kan supaya gue fokusnya ke sini gitu. Itu salah satu supaya gue nggak deg-degan dan nggak panik di atas panggung gitu. Kalau lu gimana, Tak? Kalau gue pribadi ritualnya yang pertama, gue selalu memberi afirmasi positif dalam diri gue, kata-kata positif. Kenapa kita sering banget overthinking? Karena kita memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Coba lo mengalihkan diri lo untuk berpikir hal-hal yang berhasil ketika lo tampil nanti, ya. Dan juga hindari kata jangan. Biasanya ini orang-orang nih, kalau seandainya mau maju, mereka malah salah. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nanti akan takut gitu. Jangan cemas, nanti akan cemas. Orang Indonesia semakin dilarang, semakin dilakukan, ya kan? Kayak contohnya nih orang nih, jangan nonton itu, penasaran, malah ditonton. Nah, begitupun sugesti dalam diri kita. Kalau seandainya lo nih kasih kata jangan dalam diri lo malah akan takut gitu. Ya makanya kasih afirmasi positif aja. Gue bisa, gue yakin bisa gitu. Gue bisa tampil dengan bagus dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau gue biasanya itu adalah berdoa. Itu ya bener-bener sih, berdoa itu nolongin banget. Kirimin doa lo buat guru-guru yang udah ngajarin lo, kirimin doa lo buat orang tua lo, karena pasti ada keajaiban-keajaiban yang nolongin lo ketika lo tampil nanti. Kita nggak akan tahu, kita udah usaha ya kan, buat persiapan, tapi kita nggak tahu nanti tampil bagaimana. Dan yang ketiga, biasanya itu adalah, kalau gue pribadi, adalah gue selalu mengingat kejadian-kejadian yang gue sukses ketika bicara di depan umum. Gitu. Jadi misalnya nih, gue pernah tampil MC bagus, gue inget kejadian itu. Wah, gue dulu pernah tampil bagus, berarti hari ini gue harus tampil bagus lagi nih. Nggak boleh gue tampil gak bagus. Jadi coba lo redam hal-hal tersebut dengan vibes positif, dan juga lo bisa dengan pemanasan. Bisa pemanasan vokal, biasanya kalau gue jumping sambil loncat-loncat kecil, kasih kata-kata positif, atau juga boleh lo pemanasan vokal apapun itu, A, I, U, E, O, boleh juga. Dan gue yakin itu bisa sih kalau seandainya lo bener-bener praktekin itu semua gitu. Nah tadi kan quality yang udah lu sebutin, Tak, bahwa seorang public speaker yang baik itu dia bisa menyampaikan pesannya, dipahami gitu kan. Dan tadi juga di awal lo udah sebutin kalau di sekolah dulu mungkin bosan gitu kan, gurunya nyampeinnya nggak jelas gitu kan. Dan gue pun juga merasakan momen-momen itu gitu, kalau ada yang nyampein sesuatu muter mulu, gue juga bingung maksudnya apa gitu kan, nggak jelas. Nah gimana sebagai seorang public speaker kita bisa melatih skill ini, Tak, dimana kita bisa menyampaikan informasi tuh jelas dan terarah gitu tanpa harus muter-muter dulu. Kalau dari gue pribadi ya, yang terpenting itu ketika lo mau tampil, yang pertama lo harus tahu dulu tujuan pembicaraan lo apa. Ya, tujuan pembicaraan lo apa, goals dari pembicaraan lo apa. Apa yang ingin lo bicarakan supaya orang itu ngerti dari apa yang lo sampein gitu ya. Itu yang pertama, lo harus tahu tujuannya. Yang kedua, lo bikin kerangka bicara lo. Biasanya kalau tips gue ya, ketika lo mau berbicara sesuatu, lo bikin kerangka bicaranya itu bisa pakai teknik 5W1H. Contoh kayak misalkan what. Misalnya contoh gue nih, gue mau ngomongin tentang pendidikan. Maka gue bisa menggunakan teknik 5W1H. What? Apa itu pendidikan? Maka berarti gue berbicara pengertian pendidikan. Terus setelah what itu why? Mengapa pendidikan? Wah, berarti gue membicarakan pentingnya pendidikan untuk kita enyam, ya kan? Lalu setelah itu how, bagaimana caranya untuk kita bisa mengenyam pendidikan dengan baik dan berkualitas. Berarti itu lebih kepada cara how to way, ya kan? Nah itu dia, lo bisa lo menggunakan teknik 5W1H, dan yang kedua itu bisa lo menggunakan teknik segitiga. Jadi lo mau pembicaranya semakin mengerucut apa semakin luas. Kalau semakin mengerucut berarti segitiga piramida. Kalau seandainya lo mau semakin luas berarti segitiga piramida terbalik. Begitu. Mau semakin luas apa spesifik dari apa yang lo sampein, ya. Baru yang ketiga yaitu adalah ngomongnya pelan-pelan.
kebanyakan dari kita ngomongnya itu terlalu cepet-cepet, ya kan, terburu-buru, ngejar waktu, dan lain sebagainya, yang akhirnya pembicaraan kita malah bikin ngeblank sendiri, kita mudah keselibet, dan lain sebagainya. Gitu sih kalau dari gue pribadi ya, supaya informasi yang lo sampein itu terjelas. Jadi, tahu tujuannya, bikin kerangkanya, dan bicara pelan-pelan dengan penuh teknik yang sudah diajarkan dalam public speaking. Iya, itu emang kadang-kadang orang malah jadi kontraproduktif ya, kalau orang semakin nggak nyaman gitu ya, semakin nggak yakin apa yang mau diomongin, justru punya tendensinya adalah ngomongnya jadi cepet-cepet karena lu pengen cepet-cepet kelar supaya lu turun dari panggung gitu kan, ya malah jadi Ya betul banget. kontraproduktif. Nah itu yang sering banget sih terjadi, betul. Ya. Nah, ini nih Tak, kalau kita ngomongin juga tentang latihan, itu adalah sebuah skill yang harus dilatih gitu ya. Nah, Uta punya nggak tips-tips yang teman-teman bisa lakuin gitu ya, yang bisa dilakuin dan dilakuinnya daily setiap harinya gitu ya. Latihan sehari-hari untuk mengasah kemampuan public speaking, Tak. Sebenarnya begini, kalau kita ngomong tentang latihan, itu tuh kembali kebutuhan kita. Kira-kira lo mau ngelatih apa nih? Mau ngelatih secara visualnya, mau ngelatih secara vokalnya, apa ngelatih secara verbalnya? Itu kita harus tahu dulu kebutuhan dari apa yang ingin kita latih. Tapi pada dasarnya ada beberapa latihan yang bisa secara umum kita lakukan. Yang pertama adalah pastinya ngomong di depan cermin. Itu harus banget kalau dari gue pribadi. Jadi kalau lo punya cermin di rumah nih ya teman-teman, itu jangan cuma buat skincarean doang, sambil ngaca, sambil nanya, kok gue sekarang jerawatan ya gitu. Aku sekarang hari ini kok kayak begini ya, lo kok rambut gue kayak begini ya gitu. Jadi ya cobalah ya menggunakan cermin untuk yang lebih berfaedah gitu ya. Ya misalnya contohnya kayak lo latihan public speaking gitu. Misal lo mau jadi seorang MC, maka lo bisa latihan di depan cermin layaknya seorang MC gitu. Nanti lo di situ akan tahu caranya gimana sih yang baik. Terus lo juga akan mengevaluasi kira-kira komuk yang cocok tuh seperti apa gitu. Terus juga gesture yang cocok tuh seperti apa. Lalu juga kira-kira penampilan kita ketika di hadapan orang tuh yang cocok seperti apa. Karena kebanyakan orang-orang itu nggak pede karena dia malu sendiri gitu. Kok gue kalau maju kok kayak begini ya, lo kok kalau gue maju komuknya kok aneh ya. Nah itu yang kadang bikin nggak pede kita. Makanya kalau menurut gue pribadi latihan depan cermin itu benar-benar bisa lo lakuin. Latihannya gimana? Latihannya gampang, lo deskripsiin aja barang-barang di sekitar lo. Satu kata, misal lo deskripsiin tentang pensil, bisa lo deskripsiin sambil lo ngomong ya kan, pensil. Pensil merupakan benda yang sangat saya sukai karena dengan sebuah pensil saya dapat meluangkan dan dapat memberikan pikiran menjadi sebuah tulisan sehingga aku bisa memberikan ide-ide cemerlang lewat pensil dan memberikan inspirasi. Itu dia kayak apa ya? Kayak lo memberikan apa ya? Deskripsi satu kata, lo jelasin di depan cermin. Baru setelah itu ketika cara bicara lo udah mulai meningkat, lo perkaya lagi kata-kata yang lain. Misal kata yang satu topik, bicara dua topik dan lain sebagainya. Oh yang kedua, itu adalah kalau gue pribadi nih ya, latihan yang biasa gue lakuin adalah ngomong di hadapan sahabat gue sendiri. Jadi dari situ nanti sahabat lo akan ngasih evaluasi diri lo, lalu juga dari situ sahabat lo juga akan bisa ngasih masukan ke lo. Bisa juga lo latihan dengan merekam suara sendiri atau video diri lo sendiri gitu. Supaya apa? Supaya lo tahu gitu, suara yang enak didengar tuh kayak apa. Kadang gini, pasti lo pernah kan Bayu atau Kalvina, pasti lo pernah banget ketika lo lagi ngerekaman nih, lo kok suara rekaman gue kok aneh ya, tapi giliran ngomong langsung enak. Ya, pernah kan? Lo kok giliran rekaman tuh ini kan suara siapa? Geli sendiri gitu denger kadang. Bahkan kayak, kok gue jijik sih? Tapi diulang-ulang. Udah tahu jijik tapi diulang-ulang dengerin. Pasti pernah kan? Nah itu kayak contoh-contoh hal tersebut. Karena gini, ketika kita rekaman sama ketika kita berbicara langsung, itu tabrakan suaranya itu berbeda ya. Kalau rekaman itu lo langsung gitu. Jadi hantaran suaranya nggak ada. Langsung kerekam. Tapi kalau seandainya lo berbicara, ya kan kayak ngomong langsung, kayak ngomong gua nih, ngomong di hadapan Mas Bayu, ketemu langsung. Itu kan udah ada apa ya tabrakan suara dengan udara.
jadinya suara kita lebih enak didengar. Tapi kalau rekaman itu kan agak susah. Makanya kita melatih hal-hal tersebut supaya ketika di mic kita nggak kaget nih sama suara sendiri. Loh kok kalau ngomong di mic kok aneh ya gitu. Itu dia sih kalau dari gue pribadi ya. Intinya latihan sama lo search aja banyak di YouTube buat latihan-latihan public speaking yang lo sesuaikan dengan kebutuhan lo. Apa itu menyusun kalimat, suara atau apa. Karena kalau bahas latihan tuh waduh banyak ya gitu. Itu latihan-latihan dasar kalau menurut gue yang bisa lo lakuin. Itu kalau barusan dari yang lu jelasin aja udah membuktikan lu punya jam terbang lebih dari gua sih, tak. Maksudnya kalau tadi gua disuruh jelasin pensil, mungkin gua bengong dulu nih disuruh jelasin pensil. Kalau tadi kita udah nyinggung bahwa lu juga udah sebutin di awal bahwa kita itu bakal apa ya bertemu dengan keadaan-keadaan di mana memang kita harus berbicara di depan publik kan, tak. Jadi menurut lu seberapa penting sih kita harus melatih skill public speaking buat kehidupan kita sehari-hari, even kita nggak mau jadi pembicara profesional lah. Kalau dari gue pribadi adalah sangatlah penting ya, sangatlah penting. Gue mau bertanya kepada teman-teman semua mungkin yang dengar dan kita semua ya, apakah selamanya lo hanya ingin menjadi seorang pendengar? Kan nggak mungkin, ya kan? Ada saatnya juga lo pasti ingin berbicara, ada saatnya juga pasti lo ingin mengemukakan opini yang lo ingin sampaikan. Jadi dari gue pribadi sangat penting banget, meskipun layaknya lo cuman jadi apa? Layaknya lo nggak jadi siapa-siapa, nggak jadi orang penting, lo harus tetap berkomunikasi. Apalagi kayak contoh kecil dalam kita berkeluarga. Ketika berkeluarga kan seorang ayah itu kan harus mengayomi ya kan. Nah, otomatis dalam mengayomi itu kan harus bisa kita berbicara supaya tuh mengetahui kondisi bicara kita, apakah anak kita sedang marah atau enggak. Terus juga bagaimana bahasa yang kita sampaikan ini nggak menyulut emosi, tapi bisa menenangkan. Nah, itu contoh-contoh kecil ya kan. Dari situ kan kita udah belajar yang namanya public speaking, mengetahui lawan bicara ya kan secara nggak langsung, lalu juga belajar vokal kita dan lain sebagainya. Itu dia kalau dari gue pribadi sangat penting untuk kita lakukan, karena yang tadi yang menurut gue prinsip gue, kita hidup bersosial dan dalam sosial itu kita pasti berkomunikasi gitu. Wow, hebat tak. Gua bener-bener apa ya bahasa Jermannya tuh geflasht karena gue bener-bener terpukau dengan apa input-input yang barusan lu share, karena tadi juga Vina udah bilang gitu ya, kita nggak nyangka ya, karena kita tidak mendalami ini juga gitu ya, mendalami tema ini, kita nggak nyangka bahwa ya public speaking itu ya memang banyak dalam gitu loh. Itu adalah sebuah tema yang harus dilatih, dan tentunya buat teman-teman yang ngedengerin ya ingat juga untuk latihan, karena nggak cukup hanya untuk tahu gimana caranya, ya lo tetap harus eksekusi buat bisa menjadi public speaker yang baik dan untuk bisa melatih komunikasi lo kepada orang-orang lain. Yes, Tak, sebelum kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Tak ya, mungkin lu bisa share juga sama teman-teman bisa ngelihat lu atau bisa connect sama lu di mana, dan mungkin kalau lu ada kelas-kelas yang juga mungkin lu kasihin, bisa lu kasih infonya ke teman-teman Tak. Oke, kalau gue pribadi, boleh teman-teman kalau seandainya punya Instagram bisa follow juga di Instagram gue @bicara_pd, PD-nya ini PEDE ya kan. Lalu juga boleh juga di TikTok @pdbicara, PEDE bicara. Di situ gue selalu sharing-sharing permasalahan-permasalahan yang sering dihadapin sama kita-kita ketika sedang public speaking. Lalu juga gue juga sering banget sharing-sharing tentang kelas-kelas yang gue adakan dan juga acara-acara yang sering gue isi. Jadi teman-teman juga bisa gabung. Dan kalau menurut gue pribadi itu sebuah kesempatan emas ya, karena gak semua orang bisa dapetin akses untuk belajar public speaking, dan gak semua orang juga bisa tahu informasi banyak tentang cara-cara public speaking yang baik. Gitu. Alright, sip Tak. Pertanyaan terakhir kita buat lu Tak. Bisa nggak lu share mimpi terbesar Uta saat ini tuh apa? Mimpi terbesar gue ya adalah gue menjadi seorang professional trainer di Indonesia yang dikenal dan juga yang punya dampak banyak untuk orang lain. Dan gue sekaligus mau punya suatu instansi pelatihan untuk public speaking ya,
Terus juga dari instansi tersebut gue pengen banget punya kayak beasiswa atau scholarship buat orang-orang yang gak mampu buat belajar public speaking, atau orang-orang yang kadang mau belajar public speaking tapi biayanya mahal. Gue pengen ngadain scholarship tersebut, dan dari hasil pelatihan itu gue mau mencetak buat orang-orang yang memang mereka pede bicara yang sesuai dengan passion mereka dan bisa menjadi orang yang berpengaruh buat orang-orang di sekitarnya. Itu sih. Wow, Uta, tentunya kita berdoa dan kita harapkan supaya mimpi Uta juga menjadi kenyataan. Teman-teman, make sure buat cek Uta di Instagram, di TikTok, dan dimanapun Uta bisa ditemuin di social media dan di offline juga. Thank you teman-teman udah dengerin episode kali ini. Uta, thank you banget buat waktunya. Thank dan you, thank you Ta. Makasih banget buat Asah Diri, keren banget ya dari Sama-sama. Boy dan juga Kak Kalvina. Ya, oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Ya, sampai jumpa teman-teman semua di lain kesempatan. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asah Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.